Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Serianti. Saya akan menjelaskan tentang keterbatasan analisis proximat pada kacang kedelai. Yang pertama yaitu ada pengertian proximat. Analisis proximat adalah metode analisis kimia dasar yang digunakan untuk mengetahui komposisi utama zat gizi dalam bahan pangan, meliputi kadar air, abu, mineral total, protein, lemak, dan karbohidrat. Metode ini berfungsi untuk menggambarkan kandungan nutrisi makro suatu bahan makanan sehingga dapat digunakan untuk menilai nilai gizi, kualitas, dan potensi bahan pangan seperti kedelai dalam industri olahan, misalnya tahu dan tempe. Selanjutnya yaitu keterbatasan analisis proximat dalam kacang kedelai lokal dan impor. Di sini ada 7 keterbatasan yang pertama yaitu hanya mengukur kompetensi nilai gizi dasar. Analisis proximat hanya menilai kadar air, protein, lemak, abu, mineral total, dan karbohidrat. Keterbatasannya yaitu tidak dapat mendeteksi komponen gizi spesifik atau bioaktif seperti jenis asam amino, protein berkualitas tinggi atau tidak, jenis asam lemak, omega 3 dan omega 6, vitamin, mineral mikro, isoflavon, dan antioksidan yang penting pada kedelai. Akibatnya, hasil analisis belum bisa menggambarkan kualitas gizi menyeluruh dari kedelai lokal maupun impor. Yang kedua yaitu tidak menilai nilai biologis dan kecernaan. Meskipun kedelai impor memiliki kadar protein dan lemak lebih tinggi, yaitu 43,43% dan 19,29%, analisis proximat tidak dapat menunjukkan seberapa baik zat gizi tersebut diserap tubuh. Keterbatasannya yaitu tidak dapat menilai nilai biologis protein, kecernaan, dan bioavailabilitas mineral, sehingga kedelai lokal dengan kadar protein lebih rendah belum tentu memiliki nilai gizi yang lebih rendah secara biologis. Dan yang ketiga yaitu tidak mempertimbangkan faktor lingkungan dan pasca panen. Perbedaan kadar air, protein, dan lemak pada kedelai bisa dipengaruhi oleh kondisi iklim dan tanah, cara pengeringan dan penyimpanan, proses pemanasan saat perlakuan laboratorium. Keterbatasannya yaitu penelitian ini hanya menggunakan satu varietas lokal Anjasmaro dan satu jenis impor merek Bola. Artinya, hasilnya tidak bisa digeneralisasikan untuk semua kedelai lokal dan impor di Indonesia. Yang keempat yaitu metode karbohidrat tidak langsung. Kadar karbohidrat dihitung menggunakan rumus Bideford. Keterbatasannya yaitu metode ini tidak akurat bila ada kesalahan kecil dalam pengukuran komponen lain. Selain itu, tidak bisa membedakan antara gula sederhana, pati, dan serat pangan. Jadi, hasil karbohidrat hanya perkiraan total, bukan gambaran rinci. Dan yang kelima yaitu tidak mengukur pengaruh pengolahan. Analisis dilakukan hanya pada biji kedelai mentah, bukan pada produk olahan seperti tahu atau tempe. Padahal proses pemanasan, fermentasi, dan perendaman dapat mengubah kadar gizi protein secara signifikan. Keterbatasannya itu hasil tidak mencerminkan kandungan gizi aktual setelah diolah menjadi produk. Yang keenam yaitu tidak ada uji statistik signifikansi. Di jurnal ini menyajikan data proximat dalam bentuk tabel dan grafik, namun tidak disertai untuk uji statistik, misalnya uji T atau uji ANOVA, untuk memastikan perbedaan antara sampel signifikan atau tidak. Terbatasannya yaitu kedelai impor memiliki protein lebih tinggi, masih bersifat deskriptif, bukan hasil yang teruji secara statistik. Dan yang terakhir yaitu tidak menilai aspek keamanan pangan. Analisis proximat tidak mengukur kandungan pestisida, logam berat, atau
kontaminan kimia lain. Keterbatasannya yaitu padahal hal ini penting terutama untuk kedelai impor yang mungkin berasal dari hasil rekayasa genetik atau GMO. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.